warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanah Naifa Asmaranti, presensi 3 dari kelas 10-8. Pada malam hari ini saya akan memaparkan biografi mengenai tokoh penting bernama Ibu Nurhayati Subakat. Ibu Nurhayati Subakat merupakan sosok pengusaha wanita menginspirasi, yakni sang pendiri PT Paragon Technology and Innovation. Nurhayati Subakat lahir pada tanggal 27 Juli 1950 di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Beliau lahir di keluarga Minang dan merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ibunya bernama Nurjana dan ayahnya bernama Abdul Muin Saidi. Sang ayah merupakan pemimpin cabang Muhammadiyah Padang Panjang dan juga seorang pedagang. Sejak kecil, Nurhayati dikenal sebagai pribadi yang cerdas. Beliau mengawali pendidikannya dengan bersekolah di SD Latihan SPG, kemudian melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Diniyah Putri Padang Panjang. Di masa sekolahnya, sang ayah meninggal dunia. Karena kondisi tersebut, Nurhayati mulai berdagang membantu ekonomi keluarganya bersama sang ibu. Meski begitu, Nurhayati tetap lulus dengan nilai rapot yang sangat baik. Kemudian pada tahun 1967, Nurhayati Subakat pindah ke kota Padang dan melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Padang. Beliau menjadi juara umum dan diterima kuliah di Institut Teknologi Bandung ITB jurusan farmasi. Selama masa pendidikannya di ITB, Nurhayati Subakat meraih sederet prestasi. Pada tahun 1975, beliau menjadi lulusan terbaik S1 Farmasi di ITB. Kemudian pada tahun 1976, beliau menjadi lulusan terbaik profesi apoteker ITB dan mendapatkan penghargaan Kalbe Pharma Award. Setelah menyelesaikan kuliah, Nurhayati Subakat kembali ke Sumatera Barat dan beliau memulai karirnya sebagai seorang apoteker di RSUP M. Jamil, Padang. Pada tahun 1978, beliau menikah dengan Subakat Hedi dan pindah ke Jakarta. Beliau bekerja di perusahaan kosmetik Wella sebagai staf quality control. Setelah 5 tahun bekerja, Nurhayati Subakat memilih resign untuk mengurus anak-anaknya. Dari sinilah beliau berpikir untuk menjadi wirausaha dengan bekal ilmunya di bidang farmasi. Pada tahun 1990, Nurhayati mulai merintis usaha berbasis industri rumahan bersama sang suami. Nurhayati mulai menerapkan ilmu yang telah ia dapatkan selama berkuliah di bidang farmasi. Berbagai formula shampoo diracik untuk menemukan formulasi sampo yang terbaik. Kemudian tercetuslah produk pertamanya, yakni sampo khusus hair profesional bermerek Putri. Kemudian Nurhayati mulai memasarkan dan menawarkan produk shampoo-nya. Setiap hari beliau berjalan-jalan mendatangi satu persatu toko-toko maupun salon-salon di sekitar Tangerang dengan harga yang terjangkau. Berbagai rintangan beliau hadapi saat merintis usahanya. Karena produknya terbilang produk rumahan yang masih baru, tak sedikit toko-toko ataupun salon-salon yang meragukan kualitasnya. Dan tak sedikit juga dari mereka yang masih menolak tawaran shampoo milik Nurhayati. Meskipun begitu, beliau pantang menyerah. Beliau terus berusaha dan terus berdoa. Saat sedang berkeliling, Nurhayati bertemu dengan seorang penjaga toko. Penjaga toko tersebut membantu Nurhayati untuk menawarkan produk shampoo-nya kepada pemilik salon langganannya. Pemilik salon yang awalnya menolak produk shampoo Nurhayati akhirnya menyetujui untuk mencobanya. Ternyata banyak pelanggan salon yang menyukai sampo merek Putri buatan Nurhayati ini. Dari sinilah usaha Nurhayati terus mengalami perkembangan. Semakin kesini semakin banyak masyarakat yang mulai mengenal dan menggunakan sampo merek Putri ini. Kemudian pada tahun 1995, Nurhayati berhasil mendirikan pabrik pertamanya, yakni PT Pusaka Tradisi Ibu atau PTI, di kawasan industri Cibodas untuk menambah kapasitas produksinya. Dengan gigih, beliau terus berinovasi dan menciptakan berbagai produk dan merek-merek baru yang tentunya berkualitas. Di tengah meroketnya bisnis Nurhayati, musibah datang menimpanya. Pada tahun 1996, pabriknya hangus terbakar.
Beliau terlilit hutang dan banyak gaji karyawan yang belum dibayarkan. Di titik ini, beliau sempat ingin menyerah dan menutup usahanya. Namun, beliau teringat dengan prinsip sang ayah, bahwa setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Kemudian motivasi itu memotivasi Nurhayati untuk kembali bangkit. Nurhayati menggunakan tabungannya dan mendapatkan kredit bank untuk membangun bisnisnya kembali. Berkat dukungan, usaha, doa, dan keuletannya, Nurhayati berhasil mengoperasikan pabriknya kembali. Setelah berhasil membangun pabriknya kembali, Nurhayati menciptakan produk kosmetik berlabel halal yang ditunjukkan oleh kaum muslimah, yakni Wardah Kosmetik. Wardah menjadi pelopor kosmetik halal pertama di Indonesia yang kini banyak diminati oleh masyarakat. Inovasi terus berlanjut, dan pada tahun 2010 lalu Nurhayati kembali meluncurkan produk kosmetik bermerek Makeover. Kemudian pada tahun 2011, PT Pusaka Tradisi Ibu berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Bisnis Nurhayati terus berkembang. Kini PT Paragon memiliki lebih dari 10.000 orang karyawan, 41 pusat distribusi, dan juga kantor perwakilan di luar negeri, yakni di Malaysia. PT Paragon telah menaungi 14 merek kosmetik terkenal, yakni Putri, Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Labore, Biodev, Instaperfect, Crystalure, OMG, Taffy, Wonderly, Beyondly, dan juga Art Love Life. Banyak prestasi yang telah diukir oleh Nurhayati di sepanjang karirnya. Pada tahun 2000, beliau masuk ke daftar 50 wanita paling berpengaruh di Indonesia dalam majalah SWA. Pada tahun 2018, beliau masuk ke jajaran 25 pembisnis wanita paling berpengaruh di Asia dalam majalah Forbes. Pada awal tahun 2019, beliau menjadi perempuan pertama yang menerima anugerah gelar doktor kehormatan dari ITB. Pada akhir tahun 2019, beliau meraih penghargaan ASEAN Business Award (ABA) untuk kategori Women Entrepreneur in Bangkok, Thailand. Dan pada tahun 2022 lalu, Nurhayati Subakat dinobatkan sebagai salah satu dari 20 wanita paling berpengaruh oleh Fortune Indonesia. Meskipun sosok Nurhayati Subakat merupakan pemilik bisnis kosmetik terbesar di Indonesia, beliau tidak sombong. Menurut beliau, ada 5 karakter utama kesuksesan bisnisnya, yakni ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan juga inovasi. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan peduli sesama. Di masa merebaknya kasus COVID-19 di Indonesia pada akhir tahun 2019 lalu, PT Paragon telah menyumbangkan bantuan sebanyak 40 miliar untuk penanganan pandemi lewat program CSR-nya. Bantuan tersebut didistribusikan ke sejumlah rumah sakit rujukan di beberapa provinsi dalam bentuk alat pelindung diri atau APD dan juga alat kesehatan lainnya. Langkah Nurhayati telah mendorong kolaborasi penanganan COVID-19 di Indonesia. Tak hanya itu, beliau juga menjadi donatur sekaligus anggota Majelis Wali Amanat ITB. Beliau telah menyerahkan dukungan dana abadi sebesar 52 miliar kepada ITB untuk pembangunan riset beasiswa dan infrastruktur pada tahun 2019 lalu. Kemudian 2 gedung perkuliahan umum di ITB diberi nama Gedung Paragon Innovation dan juga Gedung Wardah Foundation sebagai simbolis wujud dukungan dari sang alumni ITB, yakni Nurhayati Subakat. Ada banyak sekali hal positif yang dapat kita pelajari dari Ibu Nurhayati Subakat, seperti sikap optimis, sikap pantang menyerah, bekerja keras, kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, dan juga sikap mau belajar dari kegagalan. Kita sebagai generasi muda harus berani untuk berinovasi tanpa takut akan kegagalan. Karena sesungguhnya kegagalan merupakan suatu kesuksesan yang tertunda. Terima kasih, saya Amanah Hanifah Asmaranti pamit undur diri. Selamat malam, bye-bye.